Tada, donat kentang mininya sudah jadi. Nah, ini tadi sudah selesai. Kita kasih coklatnya. Ya, ada coklat kita pakai rasa taro, strawberry, ada tiramisu dan juga selai strawberry. Nah, untuk topping-toppingnya bisa dilihat ada sprinkle, ada yang bentuk bintang, ada kacang, ada meses warna-warni dan juga springboard. Nah, ini selain penampilannya cantik, rasanya juga enak. Nah, oke, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara buatnya dan resepnya, ikuti terus di channel YouTube ini. Terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat selalu ya. Oke, hari ini hari Minggu, saya mau buat donat kentang, tapi versi yang donat mininya. Untuk resep saya pakai dari NCC, tapi saya sesuaikan dengan selera yang ada di sini. Oke, langsung aja kita sudah siapkan bahan-bahannya. Di sini ada tepung segitiga biru sebanyak 300 gram. Kemudian ada 2 kuning telur dan juga ragi, saya pakai merek Salf. Ada juga gula pasir, di sini saya pakai sebanyak 100 gram. Dan ini adalah kentangnya yang sudah dikukus dan dihaluskan. Dan ini juga ada margarin sebanyak 50 gram dan juga ada garam 1 sendok teh dan juga air es sebanyak 50-60 ml. Oke, nah mari kita akan buat adonannya sama-sama. Oke, untuk langkah-langkahnya sekarang kita mulai aja. Untuk langkah yang pertama adalah kita tuangkan tepungnya dulu ke dalam baskom. Oke, kemudian kita lanjut, kita tuangkan gula pasir. Kemudian setelah itu kita tuangkan raginya. Ya, kita pakai sendok ukur. Ini sendok ukur yang 1 gram ya. Oke, kita tuangkan sebanyak 4 gram. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, cukup. Kemudian lanjut kita aduk-aduk dulu pakai spatula untuk adonan keringnya ini. Nah, oke, sudah cukup. Kemudian kita tuangkan kentangnya yang sudah tadi dikukus, kemudian sudah dihaluskan pakai blender. Oke, seperti ini ya. Oke, kita langsung tuangkan ke dalam baskom. Sudah cukup. Kemudian yang berikutnya kita tuangkan juga kuning telurnya. Kita pakai 2 kuning telur, kita masukkan ke dalam adonan. Yap. Kemudian kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai rata, tercampur antara adonan keringnya dengan 2 kuning telur dan juga kentangnya tadi yang sudah dihaluskan. Nah, untuk yang margarinnya ini nanti kita kasih pada saat di pertengahan nanti kita waktu mau mixer ya, waktu nanti adonannya setengah kalis. Oke. Nah, kemudian kita tuangkan airnya sedikit demi sedikit, yaitu air es ya, air esnya. Oke, yuk tuangkan. Nah, kita aduk-aduk, kita adon sampai dia setengah kalis. Nanti kita lanjut pakai mixer. Oke, ini tadi adonan keringnya yang sudah dicampur sama kuning telur, kentang dan juga sedikit air. Kita uleni dulu pakai spatula ya, boleh dilanjutkan dengan tangan. Ini tangannya saya sudah cuci ya, sudah bersih seperti ini ya. Uleni dulu seperti ini dulu sebelum nanti di mixer ya, kita masukkan lagi airnya.
misalkan adonannya sudah agak mulai sedikit setengah kalis, nah nanti baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, jadi ini tadi adonannya yang sudah diuleni dengan tangan seperti ini. Tadi untuk airnya saya tambahkan ya, yang tadinya saya menyiapkan airnya 60 ml, ternyata saya masih butuh 30 ml lagi, jadi totalnya 90 ml untuk adonan tepung 300 gram ya. Nah ini kemudian kita lanjut untuk di mixer sampai setengah kalis, baru nanti kita campur dengan margarin dan juga garam. Oke, mari kita mixer adonannya. Kita pakai dengan kecepatan sedang dulu, kemudian nanti lanjut ke tahap level yang paling tinggi. Oke, setelah adonannya seperti ini, kemudian kita lanjut, kita tuangkan untuk margarinnya ya. Ini tadi saya pakai Blue Band dan juga ini garamnya kita ditaruhkan sini, tuangkan sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk di mixer lagi. Nah, apabila nanti adonannya dirasa kok ternyata agak sedikit lembek, nanti bisa ditambahkan tepung ya, sedikit demi sedikit aja sampai nanti bisa dirasakan kalau adonannya sudah kalis. Nah, itu baru bisa nanti dibuat adonan kentangnya. Oke. Oke, jadi setelah adonan donatnya ini sudah di mixer, hasilnya seperti ini ya, kalis, artinya sudah tidak lengket lagi di tangan. Nah, baru kemudian kita angkat, ya, kita bulatkan, kita pindahkan ke baskom yang lain. Ya, kita bulatkan seperti ini. Oke, kita bulatkan seperti ini. Kemudian kita taruh ke baskom yang sudah ditaburi tepung seperti ini, dan kita diamkan, kita tutupi pakai serbet bersih selama 15 menit. Oke. Nah, adonannya yang sudah didiamkan selama 15 menit, kemudian kita bagi ya, kita bagi seperti ini. Nah, karena ini nanti saya mau buat donat mini, jadi ini saya potong kecil-kecil dan nanti akan ditimbang sebanyak, tiap adonannya adalah 25 gram untuk donat mininya. Oke, kita kasih contoh dulu ya. Ini kita timbang 25 gram, masih kurang. Oke, 25 gram seperti ini. Nah, ini kita lanjutkan terus sampai adonannya nanti habis semua, ditimbang setiap adonannya adalah 25 gram. Oke, jadi tadi untuk adonannya yang sudah dibagi-bagi menjadi setiap bulatannya adalah 25 gram. Ini sudah dibulat-bulatkan ya, jadi ini seperti ini bentuknya. Sudah jadi untuk separuh adonannya tadi. Nah, kemudian setelah seperti ini kita tutup pakai lap ya, kita diamkan selama 30 menit. Oke, selanjutnya untuk adonan donat yang tadi sudah didiamkan selama 30 menit, kita langkah yang kedua, kita guling-gulingkan di tepung seperti ini. Kemudian kita pipihkan. Ya, kita pipihkan karena ini nanti jadi donat mini ya. Jadi seperti ini. Nah, kita lanjut sampai habis nanti adonannya. Kita guling-gulingkan. Kemudian dipipihkan, taruh di nampan. Nah, semuanya sampai habis, baru kemudian ditutup lagi pakai lap serbet, didiamkan selama 30 sampai 45 menit sampai adonannya mengembang.